应。 精神之孩子崩溃。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-123. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho memulai misinya untuk melakukan pengintaian di Gunung Mingdu. Tetapi sayangnya di saat melakukan pengintaian tersebut, ternyata Gunung Mingdu telah memiliki pertahanan dari kekuatan pendeteksi mental yang membuat Wu Yuho tidak bisa untuk mendekati Gunung Mingdu. Dan Wu Yuho pun memutuskan untuk merubah misinya, yaitu mengacaukan satelit pengintai dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yang aksi Wu Yuho telah diketahui oleh Doluo Mad Bull, yaitu Wang Yiheng, dan di sana pun terjadi pertarungan yang di sana juga Wu Yuho mendapatkan bantuan dari Tang Wutong dan juga anggota sekte Tang lainnya, yang sampai membuat Yang Weiheng berada di kondisi terpojok, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Wu Yuho menyerang Wang Yiheng menggunakan teknik telapak tangan keniduan Wandong. Yang teknik tersebut tak disangka juga dirasakan oleh Tang Wutong, dan di sana Tang Wutong merasa kebingungan karena ia merasakan tekniknya Wu Yuho memiliki perasaan familiar kepada dirinya, tetapi tidak diketahui oleh Tang Wutong apa itu. Tetapi sayangnya Wang Yiheng ia masih bertahan, dan setelahnya Wang Yiheng melakukan pengorbanan kepada semangat bela dirinya, yaitu ia yang melakukan pembakaran. Yang setelah itu membuat Wang Yiheng memiliki kekuatan yang dahsyat dan menyerang mereka ke segala arah. Tetapi Wu Yuho menganggap hal ini merupakan kesempatan yang sempurna untuk mengalahkan Wang Yiheng, karena Wang Yiheng yang semangat bela dirinya telah ia korbankan. Jadinya Wang Yiheng tidak akan bertahan lama dan mereka bisa untuk memusnahkan Wang Yiheng. Wu Yuho pun langsung maju menyerang Wang Yiheng, yang di sana juga dibantu oleh Tang Wutong, yang mereka berdua melakukan combo serangan jarak dekat. Yang sampai pada akhirnya Tang Wutong menggunakan tombak naga emasnya untuk menghancurkan kepala Wang Yiheng, tetapi sayangnya kepala Wang Yiheng yang sangat kuat. Dan Wu Yuho langsung membantu Tang Wutong dengan ia menggunakan kekuatan mentalnya yang memberikan dorongan kepada tombak emas Tang Wutong, yang pada akhirnya tombak tersebut bisa menembus kepala Wang Yiheng. Dan di sini Wang Yiheng sadar bahwasanya ia telah kalah dalam pertempuran ini, yang ia merasa tidak rela. Tetapi Wu Yuho menjawab bahwasanya Wang Yiheng seharusnya sejak awal harus menyadari bahwasanya kejadian ini akan segera terjadi kepada Wang Yiheng, karena dulunya Wang Yiheng yang telah membantai teman-temannya Wu Yuho dulu. Wang Yiheng pun tanpa menyesal, dan setelahnya Wang Yiheng terjatuh dengan kondisinya yang tewas. 姐，摔吧就可惜了。没问题。我的魂导器就拜托你们了。 Dan setelahnya rombongan Wu Yuho mereka melakukan pencarian dari alat pemadu jiwa sebagai harta jarahan mereka pada peperangan ini. Dan untuk pihak pasukan bantuan dari Kekaisaran Matahari Bulan, mereka bergerak untuk menolong Wang Yiheng, tetapi di sana mereka telah menyadari bahwasannya Wang Yiheng telah kalah, membuat mereka merasa kesal. Tetapi mereka juga tidak berani untuk melanjutkan penyerangan, dan mereka pun memutuskan untuk mundur. Tetapi mereka berjanji kalau mereka akan balas dendam atas kematian Wang Yiheng. Dan setelahnya pun rombongan Wu Yuho mereka mengumpulkan alat pemandu jiwa yang mereka dapatkan dari pertempuran ini. Di sana juga adanya rombongan dari Adipati Daiho yang datang ke tempat mereka sambil ia memuji kemampuan dari timnya Wu Yuho yang sangat hebat sampai bisa mengalahkan Wang Yiheng. Teman-temannya Wu Yuho telah mengumpulkan alat-alat pemandu jiwa yang dimiliki oleh Wang Yiheng, dan di sini juga tubuhnya Wang Yiheng akan diserahkan kepada Kekaisaran Saluo, serta Wu Yuho juga memberikan data yang
yang telah ia dapatkan mengenai alat pengintai satelit yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan sebelumnya. Sekaligus juga Hu Yuho mengambil bagiannya untuk melakukan penelitian mengenai alat ini. Daeho semakin kagum dengan kehebatan dari Hu Yuho dan juga timnya, yang di sana Daeho hendak untuk memuji Hu Yuho, tetapi Hu Yuho merasa tidak nyaman dengan hal tersebut dan Hu Yuho memutuskan untuk menghindar dengan alasan kalau ia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Di tengah perjalanan mereka kembali ke camp mereka, Hu Yuho tiba-tiba saja terjatuh pingsan karena ia yang sudah sangat kelelahan. Mereka pun langsung membawa Hu Yuho ke tempat tendanya Hu Yuho, dan di sana pun Susanshi menduga hal ini terjadi karena Hu Yuho yang telah menghabiskan kekuatannya dalam teknik telapak tangan kerinduan Wandong, yang hal itu menguras energi sangat besar dari tubuh Hu Yuho karena kerinduan Hu Yuho kepada Wandong. Di saat itu Tang Wutong secara diam-diam mendengarkan mereka, dan Hu Yuho sendiri berada di kondisi yang sangat kelelahan, bahkan sampai ia mengigau menyebut nama Wandong. 到底是因为你沉睡了？ 为什么我感觉如此的悲伤？ Dan juga Hu Yuho bermimpi mengenai Wandong. Sedangkan untuk Tang Wutong ia melihat Hu Yuho, dan di sini Tang Wutong masih merasa dibuat bingung karena teknik telapak tangan kerinduan Wandong milik Hu Yuho memiliki perasaan familiar kepada dirinya, membuat Tang Wutong merasa penasaran apa alasan dibalik dari perasaan familiar tersebut. Berpindah kepada Daeho bersama dengan Putri Juju dan juga Dai Yuheng. Di sana mereka melakukan pembicaraan mengenai Hu Yuho yang bisa mengalahkan Wang Yiheng. Daeho memberitahu kepada mereka alasan dari kemenangan pertempuran tersebut adanya 4 orang yang menjadi pondasi utama, yaitu Susanshi, Yang Nana, Ji Chuechen, dan juga Hu Yuho. Tetapi Hu Yuho memiliki peran yang sangat penting karena ia merupakan seorang master jiwa yang dapat mengatur jalannya pertempuran, dan juga teknik telapak tangan Hodong sangat mematikan karena teknik tersebut bisa membuat Wang Yiheng berada di kondisi kritis sampai membakar semangat bela dirinya. Dan Daeho sadar dengan kehebatan dari Hu Yuho seperti ini, maka sudah tidak mengejutkan kalau Hu Yuho menjadi anggota termuda dari anggota Pavilion Dewa Laut dan juga memiliki kesempatan besar untuk menjadi ketua Pavilion Dewa Laut. Singkat cerita, pada keesokan harinya Hu Yuho kembali melakukan pertemuan dengan Daeho, tetapi di saat itu mereka mendapatkan kabar dari pihak Kekaisaran Tianhun bahwasanya pihak Kekaisaran Tianhun telah mendapatkan serangan habis-habisan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang bahkan sampai membuat ibu kota Kekaisaran Tianhun hancur total, dan diduga jika seperti ini terus maka keseluruhan dari Kekaisaran Tianhun akan bisa dikuasai penuh oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Daeho sadar bahwasanya hal ini bisa menjadi ancaman besar bagi mereka semua, karena jika Kekaisaran Tianhun bisa dikuasai penuh oleh Kekaisaran Matahari Bulan, maka pihak Kekaisaran Matahari Bulan bisa melakukan penyerangan ke segala arah termasuk Kekaisaran Saluo dan juga Akademi Shrek, maka hal itu bisa menjadi kemenangan mutlak bagi pihak Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini membuat mereka semua buntu bagaimana mereka akan bisa menghadapi situasi ini. 我们该怎么办？ 我们立刻撤军，以激进。 Tetapi Hu Yuho langsung memberitahu kalau ia memiliki 2 rencana. Rencana pertama adalah rencana pertahanan, yang dimana mereka akan membentuk kembali kekuatan pertahanan mereka dengan melakukan kerjasama besar-besaran dari Akademi Shrek dan juga sekte-sekte lainnya. Dan rencana kedua adalah mereka melakukan penyerangan habis-habisan kepada Kekaisaran Matahari Bulan, karena jika dibiarkan maka Kekaisaran Matahari Bulan bisa mempersiapkan kekuatan mereka lebih dahsyat lagi yang akan semakin memojokkan mereka semua. Jadi untuk bisa mengakhiri peperangan ini maka pihak penyerang harus dikalahkan. Tetapi Daeho pesimis karena rencana penyerangan akan sangat mustahil karena pihak Kekaisaran Matahari Bulan memiliki senjata Dewa Kematian. Tetapi Hu Yuho menjelaskan bahwasanya ia memiliki rencana sendiri untuk bisa menghadapi senjata Dewa Kematian tersebut. Yang lalu pun Hu Yuho menjelaskan semua informasi yang ia miliki kepada mereka semua tentang rencananya. Singkat cerita, setelah semua rencana diberitahu oleh Hu Yuho, pada malam harinya mereka melakukan pergerakan kembali. Dengan kali ini Hu Yuho akan dibawa kembali oleh Daeho untuk pergi terbang ke atas udara menyusup ke Gunung Mingdu. Dan di sana Daeho sedikit khawatir dengan rencana terakhir ini, dan Daeho memberikan sebuah liontin giok yaitu gigi harimau kepada Hu Yuho, yang gigi ini merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya Daeho yang konon katanya berasal dari binatang jiwa harimau yang memiliki kekuatan dahsyat yang bahkan sampai membuat
melihat gigi harimau ini masih memiliki aura pembunuhan. Wu Yuho menerima hadiah tersebut dan setelahnya pun Wu Yuho dibawa kembali oleh Deho terbang ke atas udara, dan dari belakang ternyata adanya Tao Wutong yang sepertinya ia masih sangat khawatir dengan kondisi Wu Yuho. Singkatnya, Deho telah membawa Wu Yuho di atas ketinggian, dan di sana Deho kembali mengingatkan kepada Wu Yuho untuk berhati-hati serta bisa pulang dengan selamat. Wu Yuho menerima hal tersebut dan setelahnya pun Wu Yuho melakukan perjalanannya di Gunung Mingdu. 精神探测基座，再在上面放置波，却能用超高空探测混导器。 Yang pada perjalanan ini, Wu Yuho melihat bahwasanya sekarang sistem keamanan dari Kekaisaran Matahari Bulan di atas udara telah meningkat, yang menandakan Kekaisaran Matahari Bulan telah menyadari bahwasanya Wu Yuho tidak akan menyerah dan akan kembali untuk melakukan penyusupan. Dan untungnya berkat kemampuan Wu Yuho, ia mampu menghindari pendeteksi dari alat keamanan Kekaisaran Matahari Bulan, dan setelahnya Wu Yuho menggunakan kekuatan mata takdirnya menghancurkan dinding penghalang dari senjata Dewa Kematian. Dan setelahnya Wu Yuho pun masuk mendekati Gunung Mingdu ke senjata Dewa Kematian. Yang di sana walaupun jarak Wu Yuho masih cukup jauh dari senjata Dewa Kematian itu, tetapi Wu Yuho telah merasakan aura mengerikan dari senjata tersebut. Dan di saat itu senjata Dewa Kematian telah diaktifkan, yang di sana pun Wu Yuho merasakan efek samping dari senjata itu yang memiliki pengaruh kebencian untuk menyerang Wu Yuho, yang hal itu membuat Wu Yuho tidak bisa bergerak, dan di saat bersamaan senjata keamanan dari Kekaisaran Matahari Bulan menembakkan serangan mereka ke arah Wu Yuho. Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya tombak naga emas yang melindungi Wu Yuho, dan setelahnya juga adanya kemunculan Tao Wutong yang menyelamatkan Wu Yuho, membuat Wu Yuho pun selamat dari serangan tersebut. Dan di sana Wu Yuho kaget karena Tao Wutong mengikutinya. Tao Wutong mengakui kalau ia memiliki kemampuan bawaan yang bisa mengikuti seseorang tanpa disadari oleh targetnya. Dan di sini karena Tao Wutong yang sudah telanjur memasuki tempat ini, maka Tao Wutong akan mendukung Wu Yuho pada misi mereka, yang setelahnya pun mereka berdua dengan kecepatan tinggi mencoba untuk mendekati Menara Dewa Kematian. Dengan di sini Tao Wutong yang ditugaskan untuk menghancurkan apapun yang berada di atas Gunung Mingdu. Di saat mereka yang sudah mendekati Menara Dewa Kematian, senjata itu tiba-tiba saja aktif dan melepaskan serangannya ke arah dari Tao Wutong. 无头，踏印，玄武巨幻，精神踏印。 Wu Yuho dengan segera menggunakan teknik tiruan dari perisai Xuanwu, yaitu teknik pertukaran tempat, memindahkan Wu Yuho ke lokasinya Wandong, yang membuat serangan cahaya Dewa Kematian diterima oleh Wu Yuho. Hal itu seketika membuat Tao Wutong menjadi panik dan mencoba untuk menyelamatkan Wu Yuho. Dan untuk Wu Yuho sendiri, ia terpengaruh oleh emosi jahat ataupun emosi balas dendam dari efek Menara Dewa Kematian. Sedangkan untuk pihak lainnya dari Kekaisaran Star Luo dan juga anggota sekte Tang, mereka masih menunggu kode dari Wu Yuho. Tao Wutong juga kembali mencoba untuk menyelamatkan Wu Yuho, yang di lain sisi kita diperlihatkan dengan Deloli yang menunggu kembalinya Wu Yuho dari gerbang Necromancer yang telah ditinggalkan oleh Wu Yuho. Dan di saat itu Deloli teringat dengan perkataan Wu Yuho bahwasanya sebelumnya Wu Yuho telah menyadari bahwasanya misi ini merupakan misi yang sangat berisiko yang mungkin bisa membuat Wu Yuho tewas. Dan Wu Yuho meninggalkan pesan kepada Deloli jika dirinya tewas, maka Deloli diminta untuk memberitahu kepada sang ayah bahwasanya dirinya merupakan anaknya. Tetapi Deloli meminta kepada Wu Yuho untuk berjuang sampai akhir dan bisa pulang dengan selamat. Dan untuk Wu Yuho, ia sekarang masih menghadapi emosi jahat dari senjata Dewa Kematian, yang pada perlawanan tersebut Wu Yuho juga mendapatkan semua kilas balik dari orang-orang yang ia cintai. Yang
hal itu memberikan semangat kepada Hu Yiho, dan pada akhirnya di saat itu tiba-tiba saja tubuhnya Hu Yiho diselimuti oleh kekuatannya di Tian, yang pelindungan ini berasal dari liontin kebaliknya di Tian. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan Hu Yiho bersama dengan rombongannya yang melanjutkan misi mereka, yang dalam misi tersebut Hu Yiho telah menyadari bahwasannya senjata dari cahaya Dewa Kematian merupakan senjata yang dibentuk oleh jiwa-jiwa balas dendam, dan di sini membuat Hu Yiho penasaran sudah berapa banyak jiwa yang telah dikorbankan untuk pembentukan dari senjata ini. Dan setelahnya mereka mencoba untuk menghancurkan senjata cahaya Dewa Kematian, tetapi di saat proses tersebut ternyata Dewa Kematian muncul, yang dimana ia adalah Ye Shihui, dan Ye Shihui berniat untuk menghabisi Hu Yiho setelah Ye Shihui mengetahui bahwasanya Hu Yiho adalah murid Master Muan, yang untungnya di saat situasi terpojok tersebut adanya kekuatan di Tian yang akan menyelamatkan Hu Yiho, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.